Waalaikumsalam. Gambaran bahwa hubungan umat Islam dengan umat muslim atau orang kafir itu sudah ada tatanannya karena diikat oleh suatu perjanjian. Dan masalahnya kita yang sekarang ini tidak jelas Islam ini siapa pemimpinnya. Kita pecah-pecah. Sehingga kalau mereka kita tahu itu dari Paulus sampai ke bawahnya Yesus kardinal sampai pastor, mereka di atas. Yang ada pun tidak hubungan dengan ini tentu nggak ada. Nah kita ini siapa? Jadi kalau mereka melanggar nggak bisa. Sehingga kalau mereka kalau kita mengatakan berbuat sesuatu yang benar, masalah di siapapun dia kan itu dapat teroris tadi kan itu. Dan kalau orang muslim melakukan itu adalah mengira orang itu barat dan seperti itu. Kita nggak tahu perintahnya. Ini masalah kita nggak bersatu. Sehingga sampai sekarang juga mereka udah orang di Indonesia orang atau itu taat itu, apapun dia terima. Mereka tercatat sebagai individu, zona atau kita enggak. Itu juga masalah. Kan menurut dia mereka cepat lah turun begini. Wah ini nggak benar. Nanti yang di luar masuk, enggak bisa. Jadi ketimbangan siapa aja orang Islam ini. Jadi perlu tatanan berkata agama yang jelas. Jelas contoh tidak ada. Kalau melanggar ini kita nggak boleh jalan dengan mereka, ya kan? Kalau mereka satu dua tidak benar, itu jelas sanksinya. Gitu. Apa yang terkait itu dan kesepakatan. Nah, kondisi kita seperti itu. Mohon jelas. Baru bicara Pak Ustaz gitu. Sehingga yang kedua Pak Ustaz itu sebenarnya tarik aja seperti itu. Karena tatanan itu baru benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah satu saja ya, insyaallah ya. Karena setelah ini sih ada acara. Barusan ini sebenarnya kalau saya lihat hanya pernyataan gitu kan. Tapi ada yang dari pernyataan yang telah disampaikan tadi itu ada sesuatu yang sepertinya ingin disampaikan oleh Bapak ini ya. Umat Islam ini di Indonesia tidak bersatu. Terus apa saja langkah-langkah atau trik-trik yang bisa menyebabkan umat Islam itu bersatu gitu kan. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebenarnya selaku umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan kita untuk bersatu. Ya. Di antaranya ya, yang pertama ya, seperti kiblatnya itu satu. Ya. Kemudian selain kiblatnya satu, kemudian bahasa pemersatu antar umat Islam itu ada, yaitu bahasa apa? Bahasa Al-Qur'an. Ya. 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 Lebih bagus mengatakan bahasa Al-Qur'an ya. Ya, kalau bahasa Arab ada yang alergi gitu. Bahasa Al-Qur'an. Ya. Kemudian juga di antara pemersatu umat Islam yaitu ajaran-ajarannya banyak yang menyatukan. Di antaranya yang pertama yaitu salat berjemaah 5 waktu. Itu menyatukan kira-kira satu RT atau satu RW. Kemudian yang kedua yaitu sholat Jumat, menyatukan umat Islam dalam sekup satu desa atau bahkan lebih. Kemudian juga ada amalan besar yang menyatukan umat Islam seluruh dunia. Apa itu? Ibadah haji. Makanya kalau ulama dulu itu ya, ketika melaksanakan ibadah haji, di antara tujuannya itu bukan hanya melaksanakan manasik haji, tapi juga menimba ilmu dari ulama internasional, ketemuan gitu kan ya. Ya, kita bisa bacalah sejarahnya ulama-ulama Indonesia yang sudah kaliber internasional.
Seperti misalkan Syekh Yasin Padang, kemudian dia Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Ahmad Dahlan, kemudian Imam Nawawi, ya, kakeknya atau apa di atasnya kakek ya dari Ki Haji Ma'ruf Amin gitu kan. Ya. Mereka akan belajar di Arab Saudi. Mereka itu ketika musim haji bukan hanya sibuk dengan melaksanakan manasik haji, tapi juga ngambil ilmu dari ulama yang datang dari berbagai negara, yang dari Yaman, dari Syria, dari Irak dan lain sebagainya. Makanya mereka itu syarat keilmuannya itu nyambung ya. Ya. Dari berbagai macam para ulama gitu kan ya. Ini menyatukan umat Islam. Cuma kadang-kadang kita kurang begitu perhatian ya. Kurang begitu perhatian. Dan juga ya di antara hal yang bisa menyatukan umat Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Ya, yaitu jangan berbantah-bantahan dalam masalah ya yang bukan prinsip. Ya, yang bukan prinsip. Apa prinsip umat Islam? Ya, di antaranya ini, rukun iman. Itu gak boleh diganggu gugat, gak boleh kurang itu rukun iman yang jumlahnya berapa? Ada 6 rukun iman, bukan 5 ya. Itu prinsip itu, gak boleh dikurangi. Kalau umpamanya dikurangi, kita gak terima. Itu termasuk mencederai dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga rukun Islam, ya. Membaca syahadatain. Kalau umat Nabi Muhammad maka bacanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kemudian sholat. Ya. Sholatnya tadi menghadap kiblat. Ya. 5 waktu. Kalau umpamanya ada umat Islam sholatnya 3 waktu, itu berarti sesat. Maka ini penting karena ada sekte yang lain sholatnya 3 waktu. Nauzubillah summa nauzubillah. Sholat, kemudian zakat, ya. Ada zakat mal, ada zakat fitrah gitu kan. Yang sebentar lagi ya mayoritas umat Islam itu bisa untuk melaksanakan zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal ada nisabnya gitu kan. Kemudian selain itu berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian apa lagi yang terakhir? Ya. Hajjul bait, ya. Haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu. Jadi hajinya kemana? Ke Baitullah, ya. Bukan ke Zaitun. Ya. Jadi kalau umpamanya haji Zaitun, berarti itu menyalahi prinsip Islam, sesat dan menyesatkan. Untuk lebih lengkapnya kita ikuti fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Tapi kalau masalah hal-hal yang lain gitu kan, yang bukan prinsip, kita boleh toleransi gitu kan ya. Kita tidak boleh ngotot-ngototan gitu kan. Ya. Jadi itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma afina fi abdanina. Allahumma afina fi asma'ina. Allahumma afina fi absarina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.